Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan. Pada video kali ini kita akan coba membuat poster untuk acara tabligh akbar menggunakan Canva. Pastinya di sini kita akan menggunakan Canva yang gratisan, sehingga seperti biasa teman-teman bisa langsung praktek setelah nonton video ini atau sambil menonton video ini untuk membuat poster acara tabligh akbar yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lainnya, kita akan mulai tutorialnya. Eits, tapi sebelum itu boleh dong tekan tombol like and subscribe-nya agar channel ini makin berkembang, serta teman-teman tidak ketinggalan video tutorial-tutorial menarik lainnya yang akan saya share di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Let's go! Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke canva.com. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa yaitu mengatur terlebih dahulu ukuran desain yang akan kita buat. Karena di sini kita akan membuat desain poster, maka kita akan mengatur ukurannya menjadi ukuran poster. Pilih create a design, kemudian untuk ukurannya biasanya saya menggunakan 1080 dikali 1350 pixel. Setelah itu kemudian create new design, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman kerja kosong seperti ini. Nah selanjutnya apa nih kak yang harus dilakukan? Nah selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan gambar yang berkaitan dengan acara yang akan kita buat. Karena di sini saya membuatnya untuk acara tabligh akbar, maka di sini saya akan menambahkan gambar yang berkaitan dengan acara tabligh akbar seperti masjid atau misalnya Al-Qur'an atau misalnya pondok pesantren bisa di sini. Kalau misalnya teman-teman punya stok foto sendiri, itu nanti bisa ditambahkan tinggal diupload. Kalau misalnya nggak punya seperti yang saya alami saat ini, kita bisa mencarinya di Pexel. Nah, gimana kalau misalnya Pexelnya ini nggak ada? Nah, teman-teman bisa aktifkan caranya, klik yang more yang paling bawah. Kemudian di sini pilih yang Pexel. Setelah itu kita masukkan kata kuncinya Islamic. Dan nanti di sini akan ada banyak pilihan gambar berkualitas tinggi yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, pilih salah satunya aja. Kalau misalnya teman-teman suka yang Al-Qur'an, berarti tinggal klik aja yang ini, nanti akan muncul di layar seperti ini. Nah, karena di sini saya akan menggunakan gambar yang saya suka, saya akan menggunakan gambar yang ini. Untuk gambarnya nanti bisa diubah ya, sesuai dengan selera teman-teman. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengunci objek ini. Kenapa dikunci? Karena biar tidak bergerak ke sana kemari. Kalau misalnya tidak dikunci seperti ini, kalau kita tempatkan objek di atasnya, itu biasanya nanti akan ikut bergerak karena kan ini ukurannya cukup besar ya. Nah, ini salah satu trik juga kalau misalnya teman-teman menempatkan objek yang gede di paling bawah, biar nggak geser-geser, teman-teman kunci aja kayak gini. Nah, maka nanti tidak akan bergeser walaupun digerakin seperti apapun ya. Mau dibanting laptopnya itu tetap tidak akan bergerak. Nah, setelah itu kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita akan menambahkan elemen-elemen lainnya. Nah, untuk elemen-elemennya di sini saya akan menggunakan elemen yang sederhana aja. Di sini teman-teman pergi ke elemen, kemudian pilih yang kotak kayak gini. Setelah itu kita atur posisinya di bawah ini. Nah, ini kalau kira-kira kurang atas kita atur dulu. Nah, untuk warnanya di sini saya akan menggunakan warna hijau. Kalau misalnya dirasa terlalu pekat, kita bisa mengatur warnanya jadi tidak terpaku pada warna yang default ini ya. Kita bisa menambahkannya dengan cara add a new color, kemudian kita bisa menggesernya ke atas yang bar ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan juga di atasnya sama shape yang kayak tadi. Kayak gini. Nah, kemudian kita pilih backward.
kok jadi nggak kelihatan masjidnya, menara masjidnya? Nah, di sini kita akan menggunakan teknik transparansi. Nah, teman-teman rubah dulu warnanya ke warna photocolor. Di sini udah disediain ya. Nah, kita pilih yang warna biru muda kayak gini. Kemudian kita atur transparansinya sampai kira-kira seperti ini. Jadi biar tidak terlalu terang ya gambarnya. Nah, kira-kira 37 cukup. Setelah itu kita lock biar nggak rubah kayak tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan elemen lainnya. Seperti biasa kita menggunakan yang kotak aja. Kemudian kita tempatkan di atas yang tadi. Kira-kira ukurannya seperti ini. Nah, untuk warnanya kita rubah ke warna yang hijau pekat. Setelah itu kita copy dan kita paste. Nah, jadi kan ada dua. Nah, yang di belakangnya ini ukurannya kita perbesar sedikit. Nah, lalu untuk warnanya kita samakan dengan warna yang di bawah ini. Kemudian kita tempatkan kayak gini. Nah, seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan elemen segitiga kayak gini. Nah, ini masih di elemen dasar ya. Jadi tidak ada kata kunci khusus. Nah, ini kita kunci aja deh. Nah, kita kunci juga. Nah, gitu. Jadi kalau nggak dikunci itu kayak gitu. Bergerak ke sana kemari. Tidak ada ikatan yang pasti gitu. Nah, kemudian kita pilih backward. Nah, kayak gini. Jadi biar objeknya itu tidak terlihat ya. Setelah itu untuk yang paling belakang kita samakan warnanya dengan yang ini ya, warna ini. Nah, kayak gini. Kemudian kita copy, lalu kita paste lagi. Nah, untuk warna yang atas kita samakan dengan warna yang ini. Nah, kayak gini. Nah, kita coba perbesar dulu biar rapi, terlihat rapi. Nah, udah rapi. Kalau udah rapi, bisa kita tinggal atur-atur aja ya untuk selebihnya. Nah, biar ada kayak gini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan objek utama kita, si penceramahnya. Di sini saya akan menggunakan contoh sebagai penceramahnya itu, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, kemudian teman-teman upload ke Canva. Caranya ke upload media. Kemudian nanti di sini teman-teman tinggal siapkan aja foto si penceramahnya atau pihak penyelenggaranya. Di sini karena udah saya upload, jadi kita tinggal klik aja. Dan usahakan ini backgroundnya harus dihapus terlebih dahulu ya, biar lebih bagus hasilnya. Cara ngapusnya gimana? Kalau misalnya teman-teman gunakan Canva yang Pro, itu bisa langsung dihapus di sini ya, dengan cara nanti bisa tinggal dihapus backgroundnya di Canva. Tapi kalau misalnya menggunakan yang gratisan, teman-teman bisa gunakan yang namanya background eraser yang ada di Google, dan itu gratis. Tinggal upload saja, nanti otomatis background yang teman-teman foto upload ke background eraser itu nanti akan otomatis terhapus. Kemudian kita pilih flip. Kalau misalnya kira-kira objeknya ini seharusnya mengarah ke sebelah kiri misalnya, kita tinggal flip aja dan pilih flip horizontal. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat objek line art dari foto ini. Gimana caranya? Cara simpelnya kita gunakan edit image, kemudian masuk ke yang paling bawah, nggak paling bawah sih, masuk ke shadow, kemudian pilih yang glow. Nah, setelah itu kita klik yang si controls. Nah, maka nanti akan halaman seperti ini. Nah, untuk color ini kita ubah ke warna putih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin warna lainnya putih. Nah, untuk blurnya kita nolkan saja. Dan untuk transparansinya kita fullkan jadi 100, jadi biar nggak transparan. Nah, untuk size-nya kita sesuaikan sesuai dengan selera kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan 10.
setelah itu udah seperti ini. Nah, ini udah kayak gini, nanti tinggal dirapi-rapikan aja ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan teksnya terlebih dahulu di sini. Untuk teksnya di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu judulnya ya. Akan membuat judulnya, biasanya kan untuk tablik akbar itu ada kata hadirilah. Kita gunakan di sini. Kemudian kita tempatkan di paling atas. Nah, untuk fontnya di sini saya akan menggunakan font jenis Barlow Condensed Bold. Teman-teman bisa cari nanti Barlow Condensed Bold. Nah, kita perbesar sedikit. Nah, biar tidak terlalu polos, kita tambahkan elemen yang kotak tadi juga. Jadi ini kebanyakan elemen kotak yang kita gunakan. Nah, warnanya kita rubah menjadi warna hijau muda terlebih dahulu. Hijau muda. Nah, kemudian kita yang hijau muda ini kita copy dan lalu kita pastekan lagi. Dan kita ubah yang paling atas menjadi hijau tua. Untuk posisinya kita atur ke backward biar teksnya terlihat. Nah, untuk yang paling depan kita agak perkecil sedikit ukurannya. Nah, teksnya juga sama, kita perkecil sedikit. Nah, untuk warnanya kita ubah menjadi warna putih. Biar tidak terlalu polos, kita masuk ke efek untuk teksnya ya. Kita masuk ke efek, lalu masuk ke shadow. Nah, untuk colornya kita rubah ke warna hitam. Nah, biar terlihat lebih hidup gambarnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan keterangan lainnya. Contoh di sini kita akan menambahkan judulnya ya, acaranya. Misalnya tablik akbar. Tablik akbar. Kemudian untuk perataannya kita bisa gunakan rata kanannya. Nah, kayak gini. Nah, untuk pilihan teksnya di sini saya akan menggunakan jenis teks Batangas. Nah, kayak gini. Oh, ini belum berubah ya. Kita blok dulu. Nah, pilih Batangas. Kemudian, nah kalau misalnya ini dirasa terlalu jauh jarak antara spasinya, kita gunakan line spacing dan kita perkecil sampai seperti ini. Nah, biar terlihat lebih bagus juga, nah kita tambahkan untuk teksnya yang ini kita akan menambahkan efek seperti yang di atas. Kita pergi ke efek, kemudian untuk selanjutnya kita pilih yang shadow. Transparansinya kita ubah ke 100 dan blurnya tetap 0. Untuk warnanya kita rubah ke warna putih. Kalau kecepatan nanti bisa sambil di pause ya. Nah, setelah itu kita akan rubah yang tulisan akbar ini menjadi warna hijau. Nah, biar lebih hidup ya, jadi nggak terlalu monoton. Nah, kalau ini. Nah, kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan keterangan lainnya seperti siapa nih yang ceramahnya. Nah, kita tempatkan di ini. Nah, ini garis ini tuh fungsinya seperti itu. Kita tambahkan misalnya di sini penceramahnya bersama Ustadz Abdul Somad LC MA ya kalau nggak salah gelarnya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita pilih rata kanan untuk ratanya, dan untuk jenis teksnya di sini saya akan menggunakan jenis Barlow juga ya, Barlow Condensed Bold. Kemudian kita tempatkan di sini. Untuk warnanya kita ubah yang ini. Jadi dalam satu, misalnya teman-teman membuat kolom kayak gini, ini mau ngerubah warnanya tapi cuma satu baris, ini bisa tinggal di blok aja. Kemudian pilih yang color. Nanti
ini tinggal klik aja warna yang mau dipilih. Misalnya di sini saya akan menggunakan warna putih. Maka dalam satu teks kayak gini ini bisa beberapa warna. Jadi nggak perlu nambahin satu persatu. Simple. Selanjutnya biar ini nggak terlalu polos, kita akan menambahkan elemen lainnya. Teman-teman masuk ke line and shape, kemudian cari yang namanya U-shape. Bukan Mang U-shape ya, tapi ini U-shape gitu. Jadi kayak bentuk U. Teman-teman scroll aja ke bawah, nanti biasanya ada lambang U. Mana ya? Coba kita cari. Nah ini ya, U-shape ya, U-shape. Teman-teman klik yang ini, kemudian kita putar. Nah kira-kira sampai seperti ini, dan kita perkecil dulu. Setelah itu kita tarik ke samping, kemudian kita perkecil lagi, dan kita tempatkan di tengah garis kayak gini ya, di tengah yang hijau pekat. Setelah itu kita tarik ke arah sini. Nah untuk warnanya kita akan mengikuti warna yang ini ya, yang lebih cerah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah kan jadi lebih rapi dan lebih hidup, desain yang nggak monoton. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan. Nah ini kan masih kosong, kita tambahkan keterangan lainnya. Misalnya di sini saya akan menambahkan keterangan tentang tema yang akan dibicarakan pada tablik akbar kali ini. Nah untuk teksnya kita copy aja yang ini, kemudian kita paste. Mana. Nah paste. Nah kita tarik aja ke bawah. Nah kemudian kita tuliskan judulnya. Misalnya di sini judulnya membangun apa ya? Membangun peradaban umat Islam yang kuat dan beradab. Nah misalnya kayak gini. Nah atau misalnya kalau acaranya itu maulid, menyambut hari besar Rasulullah misalnya, atau menyambut Isra wal Mi'raj gitu. Nah ini nanti bisa disesuaikan saja ya, sesuai dengan acara teman-teman. Nah kemudian kita rubah untuk fontnya, kita berubah warna putih. Nah seperti ini, kayak gini. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan keterangan-keterangan lainnya. Karena di sini kan belum ada tanggal, kita tambahkan tanggal. Nah biar lebih terlihat lebih bagus dan simple, teman-teman bisa tambahkan logonya. Caranya teman-teman pilih ke elemen, kemudian pilih alam. Untuk kata kuncinya di sini ketikkan date. Nah di sini nanti akan ada icon kalender seperti ini, teman-teman bisa pilih aja salah satunya. Dan kalau yang pakai yang Pro itu lebih banyak lagi ya untuk pilihannya. Nah kita akan coba menggunakan yang mana ya? Kita cari dulu. Kita coba, nah ini kita cari. Nah kita pakai yang ini aja. Kemudian kita tempatkan di bawahnya. Coba kita perbesar dulu. Nah ini. Kemudian kita cari lagi icon lainnya. Contoh kayak icon waktu ya, time. Kita pilih ke grafik. Nah, pilih yang ini. Kemudian kita perkecil lagi dan samakan ukurannya. Kemudian kita satu lagi lokasinya, kita kata kuncinya location. Nah ini ya, location. Kemudian pilih icon yang satu style dengan ini. Ini kan pakai line style. Jadi ini sedikit tips juga. Jadi buat teman-teman kalau misalnya menggunakan icon, usahakan menggunakan satu icon yang sama stylenya. Contoh kayak ini kan menggunakan style line. Jadi singkatnya ini menggunakan garis gitu untuk pendesainnya. Kalau ini kan menggunakan warna nih kayak gini. Maka kalau kita tempatkan di sini ini agak kurang cocok. Jadi stylenya berbeda. Usahakan harus selaras ya dalam membuat desain. Nah kita akan coba cari yang satu style. Nah kayaknya ini nih. Nah untuk ini
Nah, ini kan jadi garis, semuanya garis. Nah, kemudian untuk warnanya kita rubah menjadi warna putih. Ini juga sama, putih. Dan setelah itu barulah kita akan menambahkan teks-teksnya. Nah, untuk teksnya kita akan menambahkan misalnya di sini untuk tanggalnya tanggal berapa. Biasanya kan contoh di sini kita akan menambahkan Jumat berapa sih Jumat sekarang? Nah, contoh akan diadakan Jumat depan ya, Jumat 7 Januari. Jumat 7 Januari 2022 misalnya. Kemudian kita tempatkan di dekat sini. Untuk teksnya kita bisa gunakan teks yang tadi. Dan juga kalau misalnya teman-teman mendesain, usahakan jangan terlalu banyak jenis font yang digunakan, karena nanti akan membuat desain itu tidak terlihat rapih ya. Nah, minimal 2, maksimal 3 jenis font yang digunakan. Kemudian untuk warnanya kita rubah menjadi warna putih juga, dan kita tinggal copy aja yang ini. Nah, kita copy yang ini, kemudian kita paste. Jadi biar tidak beberapa kali merubah jenis font ya. Contoh ini untuk waktunya, misalnya diadakan pada jam 20.00 sampai 22.00 WIB. Contoh ini di bagian barat Indonesia. Kalau teman-teman yang di daerah timur ya berarti pakai yang WIT atau WITA yang di daerah tengah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan alamatnya. Kita tinggal paste aja yang tadi. Nah, yang ini. Kemudian kita tempatkan di bawahnya dan kita tulis alamat pelaksanaannya. Contoh di sini misalnya halaman Masjid Baitur Rahman, Bogor. Kita tempatkan aja di sini dan kita atur untuk ukurannya. Untuk fontnya ini usahakan jangan dirubah ya, untuk ukurannya samakan dengan semuanya. Kalau mau berubah, rubah semua. Nah, setelah itu kita blok aja yang ini, kita group biar nanti kalau misalnya mau rubah nggak usah satu-satu. Nah, contoh misalnya kayak gini. Nah, kalau dirasa kegedean ini bisa kita perkecil. Kemudian kita atur lagi seperti ini. Nah, ini kita pergeser sedikit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan keterangan lainnya, misalnya di sini live stream. Kita tinggal tambahkan aja live streaming. Kalau misalnya ada live stream. Nah, kayak gini. Nah, untuk fontnya kita gunakan font yang tadi ya, Marlowe semi condense. Dan warnanya kita rubah ke warna putih. Setelah itu kita akan mencari icon dari YouTube. Kalau misalnya diadakan di YouTube. Nah, kita tinggal cari aja di sini di elemen logo YouTube. Nanti akan banyak kok logo YouTube di sini. Jadi nggak perlu upload secara manual lagi kita download dulu di Google dan itu ribet banget ya. Kita tinggal tempatkan aja di sini logo YouTube. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kemudian kita tambahkan keterangannya di sini. Misalnya channel apa namanya. Kita copy aja yang ini. Kita paste. Nah, di sini tulis nama channel YouTube-nya, misalnya Masjid Baitur Rahman Official.
kita atur dulu untuk ukurannya. Kita bisa atur aja sampai terlihat rapi ya, kayak gini. Kemudian kita bisa menambahkan logo lainnya, contoh misalnya Instagram. Kalau ada Instagram kita cantumkan juga biar ketika ada jamaah yang tidak bisa berhalangan hadir gitu, yang tidak bisa hadir karena ada halangan, itu bisa melihat di streaming gitu. Nah, kemudian kita tinggal copy aja. Kalau misalnya namanya sama ya, namanya sama dengan Masjid Baitur Rahman gitu. Contoh deh ini. Kemudian kita blok juga sama dan kita group biar kita gampang merubahnya kayak gini. Nah, sebenarnya ini kita bisa menambahkan keterangan seperti kalau misalnya masih dalam pandemi Covid, kita bisa menambahkan keterangan menggunakan protokol atau sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan finishing, membuat backgroundnya ini lebih hidup. Caranya teman-teman klik yang ke elemen lagi, kita hapus dulu, lalu pilih yang elemen tadi yang kayak gini ya, yang kayak U-shape tadi. Nah, kita pilih lagi yang U-shape tadi, mana? Nah, yang ini kita akan tempatkan ini di bawahnya ya, teman-teman. Kemudian tinggal putar aja kayak gini. Setelah itu kita tempatkan di bawah, dan untuk posisinya kita atur ke backward sampai ada di terlihat sepertinya, ikonnya sampai terlihat aja ya kayak gini. Kemudian untuk warnanya kita rubah ke warna yang lebih gelap. Setelah itu kita atur transparansinya biar tidak terlalu pekat, kira-kira 50 cukup. Nah, kayak gini. Setelah itu kita akan menambahkan elemen lainnya, elemen siluet masjid gitu. Caranya teman-teman masih di elemen, kemudian pilih kata kuncinya Islamic. Nah, di sini nanti akan banyak pilihan juga yang bisa teman-teman nanti eksplorasi, kayak ini tulisan bismillah, kaligrafi. Nah, di sini saya akan menggunakan elemen yang gambar masjid tadi ada ya. Mana ya? Nah, ini kita tempatkan di sini. Nah, kita tempatkan di paling kanan, kemudian kita perbesar sedikit. Posisinya kita rubah ke paling bawah. Nah, setelah itu kita atur posisinya, dan untuk transparansinya kita rubah juga sama. Transparansi ini kita rubah kira-kira sampai angka berapa, 50 aja deh, samain ya. Nah, 50. Nah, udah jadi. Kalau udah kayak gini, ini teman-teman tinggal download dan tinggal di-share hasilnya ke sosial media, atau kalau misalnya mau dicetak, ini bisa langsung dicetak, dan kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.